wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, fit bugar, tetap sehat. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan tour keliling kota Siak menuju ke tempat wisata yang ada di Siak. Jadi sebelum kita menuju ke salah satu tempat tujuan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sejarah kota Siak. Penjelasan tentang sejarah kota Siak, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nurwani Saharahap dari Panajitur Organizer. Saya ditemani oleh driver kita Bapak Jono dan CEO driver kita Bapak Jamra. Jadi driver dan CEO driver ini sudah berpengalaman sekali, sudah 30 tahun lebih menjadi driver. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir tentang perjalanan kita hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kota Siak. Ada yang tahu nggak sih dari mana asal kota Siak? Baiklah, jadi nama kota Siak itu berasal dari nama tumbuhan yang melimpah di kota Buantang. Jadi gara-gara itu diambillah nama kota Siak dari nama tumbuhan tersebut. Sejarah kota Siak itu banyak ceritanya tentang sultan-sultannya, sejarah-sejarah tentang istananya, makam-makamnya, banyak sekali. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu Istana Siak itu berdiri pada tahun 1723 sebelum Masehi, didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah, yang bernama istrinya Nipong, dengan pusat pemerintahan di Buantang. Sebelumnya daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor, tapi selama 100 tahun itu tidak ada yang menjaga atau tidak ada yang peduli, maksudnya tidak ada yang mengawasi di daerah tersebut. Jadi cuma diputus oleh Raja Johor yaitu yang bernama Syah Bandar untuk memungut pajak hasil laut dan hasil tumbuhan. Pada tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor yaitu Sultan Mahmud Shah II meninggal dan dibunuh oleh Magat Sri Rama, istrinya yang saat itu bernama Nyonya Kong sedang hamil, dan dilarikan ke Singapura, terus dilarikan lagi ke Jambi. Pada perjalanan ke Jambi, Cipong melahirkan putranya yang bernama Raja Kecik. Setelah beberapa tahun kemudian, Raja Kecik dibesarkan di Paguyung, Minangkabau. Sampai setelah beranjak dewasa pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Namun pada tahun itu pergi ke Jerman dan ke Belanda. Namun setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim. Dan baru pada tahun 1915 beliau ditebalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar As-Sayyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Qasim Tsani atau Sultan Syarif Qasim II. Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menuju Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, menemui Bung Karno sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden atau setara dengan saat ini itu sebesar 82.634.512,87. Dan sejak saat itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Beliau
tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Sultan Syarif Qasim II itu terletak tepat di samping Masjid Syahbudin, pas sekali di samping masjidnya. Jadi nanti kita bisa sekali ziarah ke makamnya ya. Terus di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedaan Siak Sri Indrapura di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu sekalian, itu tadi penjelasan tentang kerajaan Siak Sri Indrapura. Apa masih ada yang belum paham? Oke, baiklah, kita telah sampai di tempat wisata selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Semoga kita bisa menjalankan tur ini dengan baik dan selamat sampai akhir tur kita nanti. Sekian dari saya. Saya Melisa Rahab dan driver kita Bapak Jono dan CEO driver kita Bapak Jamal. Saya ada sedikit pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.